Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh berkat dan kemurahan Tuhan kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Mendengarkan firman itu sesuatu yang sangat penting, karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini. Engkau berikan kami waktu dan kesempatan yang terindah, yang mulia, untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapi dan berkati kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 84 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Secara khusus saya akan baca ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga. Firman-Nya berkata demikian. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Demikian firman-Nya hari ini yang mengajar kita, menasihati kita, kerinduan beribadah kepada Allah. Kerinduan beribadah kepada Allah itu suatu kerinduan yang mulia, yang sangat dihormati dan dihargai Tuhan. Karena itu kita terus memupuk dalam diri kita, supaya itu terus ada dalam diri kita, selalu ada kerinduan untuk beribadah kepada Allah, baik beribadah kepada Allah secara pribadi, maupun beribadah kepada Allah dalam komunitas, di gereja, ataupun dalam persekutuan apapun. Kita harus selalu rindu beribadah kepada Allah. Seperti sang pemazmur, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran-Mu. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Lalu pertanyaannya adalah apa manfaatnya? Apa gunanya kerinduan beribadah kepada Allah itu? Kalau itu terus ada dalam diri kita, ada dalam hidup kita, apa gunanya itu bagi kita? Setidaknya ada dua manfaatnya bagi saudara dan saya. Dalam ayat 5, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah. Siapa yang berbahagia? Orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Jadi pentingnya kegunaan kita punya kerinduan beribadah kepada Allah dan kita ada dalam ibadah kepada Allah adalah kita disebut sebagai orang yang berbahagia. Jadi saudara dan saya adalah orang yang berbahagia ketika kita ada kerinduan beribadah kepada Allah dan kerinduan itu kita wujudkan untuk kita hadir datang dalam beribadah kepada Allah. Maka firman Allah berkata, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu. Jadi saudara dan saya disebut berbahagia. Kenapa saudara dan saya disebut berbahagia? Karena dengan beribadah kita menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Tuhan senang bila kita memuji-muji Dia. Kenapa kita disebut berbahagia? Karena dengan beribadah kita mendengarkan firman-Nya. Dari firman-Nya kita diberi kekuatan untuk pertumbuhan iman kita. Jadi kerinduan beribadah kepada Allah itu sesuatu yang sangat penting. Makanya kita disebut sebagai orang yang berbahagia bila kita rindu beribadah, diam dalam rumah Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Itu sesuatu yang sangat menyenangkan hati Allah. Makanya saudara dan saya dikategorikan sebagai orang yang berbahagia. Yang kedua, apa manfaat bila kita memiliki kerinduan beribadah kepada Allah? Ayat 6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Siapa yang berbahagia? Manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang kekuatannya di dalam Tuhan, yang memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Itulah orang yang berbahagia. Di sini kita melihat bahwa apa manfaat bila kita memiliki kerinduan beribadah kepada Allah dan kita hadir dalam ibadah kepada Allah? Gunanya apa? Kita memiliki kekuatan di dalam Tuhan.
Dan itu yang dimaksud ayatnya yang ke-6, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Saudara dan saya disebut berbahagia karena kita punya kekuatan di dalam Tuhan, atau kita kuat di dalam Tuhan. Kalau kita punya kekuatan di dalam Tuhan, akibatnya apa? Ayat 7-8, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ketika kita memiliki kekuatan di dalam Tuhan sebagai akibat dari kita rindu untuk beribadah kepada Allah, diam dalam rumah Tuhan, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Tempat yang kering tandus, tapi karena hadirnya orang yang memiliki kekuatan di dalam Tuhan, itu berubah menjadi mata air. Hujan yang awal musimnya menyelubunginya dengan berkat. Bahkan mereka berjalan makin lama makin kuat. Siapa? Yaitu orang yang punya kekuatan di dalam Tuhan, yang diakibatkan karena kerinduan beribadah kepada Allah, karena hadir dalam ibadah kepada Allah. Itulah manfaatnya. Kita memiliki kerinduan beribadah kepada Allah karena kita akan memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Dan ketika kita memiliki kekuatan di dalam Tuhan, maka itu punya suatu kekuatan yang luar biasa, mengubah tanah yang tandus menjadi mata air. Suatu kehidupan yang penuh dengan kesusahan, tapi justru hidup penuh dengan berkat. Makin lama makin kuat. Kita terus menjadi kuat di dalam Tuhan. Karena apa? Karena kita memiliki kekuatan di dalam Tuhan, yang diakibatkan karena kita rindu beribadah kepada Tuhan, diakibatkan karena kita diam dalam rumah Tuhan, maka kita memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Itulah manfaatnya, gunanya bila kita memiliki kerinduan beribadah kepada Allah. Mari kita terus pupuk kerinduan kita, sukacita kita untuk datang ke rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memuji-muji Dia, menyembah Dia, itu terus ada. Kita gelorakan dalam diri kita, sehingga itu terus mewarnai hidup kita, terus ada kerinduan itu. Maka saya percaya kita disebut sebagai orang yang berbahagia, dan kita akan memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengingatkan kami kerinduan beribadah kepada Allah. Ya Tuhan, berikanlah kami hati yang selalu rindu untuk beribadah kepada Allah, selalu rindu untuk diam di dalam rumah Tuhan. Karena ketika kami memiliki itu, maka kami disebut sebagai orang yang berbahagia. Kami akan memiliki kekuatan di dalam Tuhan yang akan mengubah tanah yang tandus menjadi tanah yang bermata air. Kami makin lama makin kuat karena kami memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Roh-Mu yang kudus tanamkan, meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dengan berkat-berkat jasmani dan berkat rohani. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jama, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.